Salam spektakuler. Saya Laodi Mandong dari Idola Institute. Topik kita pada hari ini adalah menjadi berperanan. Di awal tahun 2013, nampaknya banjir dan kemacetan menjadi sesuatu sangat menarik untuk diwartakan, baik di media cetak maupun di media elektronik. Tak ketinggalan juga menjadi perbincangan warga sampai di tingkat RT dan RW. Banjir dan kemacetan lalu lintas kadang memang susah dipisahkan. Di mana ada banjir, seringkali di situ ada kemacetan. Penyebab kemacetan begitu banyak. Bisa karena pohon tumbang, tanah longsor, tiang listrik yang rubuh, kecelakaan, pelebaran jalan yang tak kunjung selesai karena persoalan pembebasan lahan, atau karena ada event perhelatan besar atau sejenisnya. Dalam mengatasi kemacetan, tingkat kesulitannya berbeda satu dengan yang lainnya. Ada tempat yang sangat ruwet, membutuhkan peran ekstra seluruh pihak, dan ada kemacetan yang sebenarnya bisa terselesaikan oleh perorangan atau kelompok sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Kemacetan seperti ini biasanya lebih banyak mengundang sorotan. Kemacetan sebagai suatu masalah memang penting disikapi dengan peran lebih bijak dan penuh tanggung jawab. Bisa jadi karenanya banyak yang stres, sakit, bahkan berakhir sampai kematian karena keracunan CO2. Kalau akibatnya sudah sampai ada yang korban, itu artinya apapun penyebab kemacetan pasti memerlukan peran dan tanggung jawab bersama. Fakta tersebut membuat saya teringat pada sebuah cerita tentang seorang raja yang berkeinginan untuk mengetahui sampai sejauh mana rakyatnya memiliki peranan, sikap, dan tanggung jawab atas dirinya sendiri. Sang raja menyuruh pengawalnya meletakkan batu besar di tengah jalan raya yang tidak bisa diangkat oleh satu orang. Raja bermaksud untuk mengetahui bagaimana rakyatnya mensikapi batu besar tersebut. Rakyat yang dianggap terbaik, memiliki peranan dan tanggung jawab sesuai penilaian raja, akan mendapat hadiah sebesar 2 miliar US dollar. Tak lama kemudian, muncul seseorang pengendara mobil. Ketika melihat batu tersebut, ia turun dari mobilnya dan marah besar, bahkan menghina raja, negara, penduduk. Lalu ia kembali ke mobilnya dan pergi dengan menempuh jalan lain. Selanjutnya, datang pengendara lain. Ia pun turun dari mobilnya, lalu mencoba mendorong batu tersebut. Akhirnya ia juga marah-marah dengan menyalahkan raja dan negara karena ia tidak mampu menyingkirkan batu tersebut. Kemudian muncul orang berikutnya. Pada saat ia melihat batu tersebut, ia melakukan hal yang sama, turun dari mobilnya, lalu berusaha dengan sekuat tenaga untuk menggeser batu tersebut. Namun juga ia tidak bisa. Sehingga ia pun berpikir mencari solusi agar batu tersebut tidak mengganggu orang yang lewat. Dicobanya dengan cara memakai kayu pengungkit, namun gagal. Akhirnya, ia meminta bantuan beberapa orang untuk bersama-sama menyingkirkan batu tersebut. Ternyata usahanya sukses. Pertanyaannya, siapakah pemenangnya dan kita termasuk kategori yang mana? Tentu sudah bisa ditebak bahwa pemenangnya adalah orang yang ketiga. Cerita tersebut tersirat makna bahwa begitu seringnya kita mengalami kekeliruan dalam mengambil peran untuk mensikapi persoalan. Tak jarang kita melempar tudingan kepada objek penyebab, sehingga kita terlalu mudah menvonis penyebab berasal dari luar diri kita. Padahal, kalau mau jujur, kemacetan itu juga adalah sebagai konsekuensi dari diri kita sebagai subjek atau sebagai pelaku. Mungkin ada yang menilai hal ini berlebihan. Itu wajar-wajar saja.
Tetapi, bila kita coba mensikapinya, ketika kita mengalami kemacetan, berarti yang terjebak kemacetan adalah pasti termasuk diri kita. Artinya, kita sebagai subjek perlu ada kesadaran bahwa kita adalah juga termasuk berkontribusi dari setiap kemacetan. Oleh karenanya, mensikapi kemacetan harus selalu dikaitkan porsi peran dan tanggung jawab masing-masing. Sikap memiliki peranan dan tanggung jawab juga berarti adanya pemahaman atas sikap menerima diri apa adanya dan mendayagunakan potensi kekuatan yang dimiliki untuk tercapainya solusi. Sehingga dengan keberanian untuk memutuskan, memilih dan berperan serta bertanggung jawab, membuat kehidupan akan lebih selaras dan dinamis. Jadi kata kuncinya adalah berperanan. Dengan berperan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing secara proporsional akan membuat kehidupan semakin berarti dan lebih bermanfaat. Salam spektakuler. Saya Odi, terima kasih.